Mas Reza, habis dari mana aja sih kamu? Aku habis ketemu sama Mirsa. Tapi kayaknya aku harus lebih hati-hati untuk bujuk Mirsa kembali ke kantor ini. Karena kayaknya dia sudah memutuskan untuk pulang lagi ke Padang. Alasan utama dia untuk tetap di Jakarta sudah nggak ada. Anak yang selama ini dia cari sudah meninggal dan suaminya udah menikah lagi. Ya ampun, drama banget ya hidupnya. Kamu nggak punya simpatik sama dia? Maaf mas, bukan itu maksud aku. Ya, aku tuh cuma bingung aja. Cerita Mirsa ini tuh sebenarnya memang beneran terjadi atau cuma bohongan aja? Kalau memang kamu nggak punya empati sama dia, setidaknya kamu nggak perlu ngomong jelek soal dia. Apalagi kamu sudah fitnah dia. Mas kamu tuh kenapa sih masih ngungkit hal itu aja? Aku udah minta maaf loh sama kamu dan aku udah jelasin semua alasan aku. Iya. Dan aku udah maafin. Tapi kamu belum minta maaf langsung sama Mirsa. Jadi aku minta besok kamu minta maaf sama Mirsa. Karena besok dia akan kerja di sini. Ini kamu nggak lagi bercanda kan? Aku serius. Kenapa? Kamu nggak terima? Aku akan lakuin kok semua yang kamu mau. Karena aku nggak mau kamu masih mikir negatif thinking lagi ke aku. Ternyata nggak semudah itu menyingkirkan Mirsa. Tapi bagaimanapun caranya, aku akan tetap berusaha supaya Mirsa angkat kaki dari sini. Untuk selamanya. Mbak Markum tolong telepon ke rumah. Bilang sama Dimina, tolong jemput Akira. Sama Eben aja. Dit, tunggu dulu, Dit. Jangan nekat. Di dalam kan ada Karina. Ngapain ketemu Mirsa? Mbak Markum tenang aja. Dit. Ih, susah banget dikasih tahu. Aku harus bisa ketemu Mirsa di sini. Aku nggak akan biarin Mirsa pulang ke Padang. Suster, saya udah boleh pulang kan? Sabar ya Bu, nanti kita pastiin dulu dari dokter. Kalau hasil CT scan-nya bagus, Ibu boleh pulang. Ya dah, semoga baik-baik aja. Amin. Mirsa lagi sama Karina. Pok, Mbak Karina, saya mau ke toilet dulu ya. Ya, saya temenin depan IGD ya. Iya, Mbak. Sebentar ya, Pok. Terima kasih ya, Bu. Aduh, Non. Maaf ya, hari ini Bibi yang jemput si Non. Soalnya Mama si Non masih di rumah sakit. Siapa teman Mama itu? Aduh, namanya siapa? Nggak tahu atuh namanya ya. Ya sudah tuh, kita pulang yuk. Mang Eben udah nungguin tuh. Tunggu, Bi. Kira masih mau nemenin Aurel. Oh, Aurel sendirian. Belum dijemput. Iya, kasihan. Udah, kita temenin dulu ya. Sampai dijemput ya. Ayo Mang, cepetan. Saya takut nanti Aurel keburu keluar kelas. Lagian Bi, kenapa Bibi yang ditugaskan untuk jemput Non Aurel? Kan udah ada Sus Uci yang tugasnya menjemput Non Aurel. Sudah ada job disk-nya, kerjaan masing-masing. Bi, hari ini kamu yang jemput Aurel? Wah, itu bukannya tugasnya Sus Uci ya? ART yang kemarin gak keberatan loh kalau harus bagi tugas. Iya, tapi saya masih harus masak untuk makan siangnya Non Aurel. Terus masih harus beres-beres rumah, Sus Uci. Harusnya dari tadi masaknya, Bi.
Tapi masih ada waktu kok sebentar lagi. Abis ini langsung jemput Aurel ya. Jangan sampai Aurel nunggu kelamaan. Iya. Iya, saya setuju. Tugasnya Bibi teh ya, nyuci, beres-beres rumah, nyuci piring, nyuci baju. Nah, tidak seharusnya menjemput. Memangnya kalau ada tugas tambahan seperti ini dapat bonus, dapat gaji tambahan? Kan tidak. Gak apa-apa, Mang. Jemput Aurel kan nggak berat. Saya tinggal naik mobil sama Mang Udin. Mang, cepetan, Mang. Saya takut nanti Aurel udah nungguin, kasihan. Iya, Bibi. Aku sudah dijemput. Nona Aurel, maaf ya, Mande datangnya terlambat jemput Aurel. Gak apa-apa kok Mande. Kan Aurel ditemenin sama Akira sama Bi Mina. Bi Mina makasih ya sudah nungguin Aurel. Gak apa-apa, Ibu. Kenalin, saya Desi. Mina. Namaku Akira Mande. Namanya bagus. Anak ini cantik sekali. Mirip Mirsa waktu kecil. Mande ini dari Padang. Makanya panggil Mande aja. Masakannya juga enak loh. Kapan-kapan kamu harus cobain ke rumahku ya. Iya. Ayo Mande, kita pulang. Aurel sudah lapar nih. Ayo, Mbak Aurel. Pamit dulu ya. Dadah Aurel. Dadah. Dia seumuran anakmu, Mirsa. Kamu di mana, Mirsa? Ibu kangen. Ibu harap kamu udah ketemu dengan anak dan suamimu. Bang Radit. Bisa tolong. Tolong jangan hindarin abang lagi. Bang Radit tahu dari mana aku ada di sini? Itu nggak penting. Yang pasti abang nggak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Anak kita udah meninggal, Pak. Anak yang selama ini aku rindukan. Dan kamu, suami aku yang selama ini aku harapkan. Kamu juga udah menikah lagi dengan perempuan lain. Bisa dengerin dulu. Apalagi, Bang? Apa masih belum puas? Nyakitin perasaan aku yang udah hancur? Selama hidup abang hanya pernah merasakan jatuh cinta sekali di dalam hidup abang. Dan itu sama kamu, Mirsa. Tapi kenapa? Kenapa abang bisa menikah lagi sama perempuan lain semudah itu? Abang gak pernah menginginkan pernikahan kedua abang. Tapi Gak perlu dijelasin lagi, Bang. abang akan melakukan apapun asalkan kamu bisa memaafkan abang. Dan tetap mau menerima abang sebagai suami kamu, Mirsa. Bang, aku ini punya perasaan. Istri kamu yang kedua juga pasti punya perasaan. Dia pasti akan sakit kalau tahu aku nerima kamu lagi, Bang. Tolong kamu temuin istri kedua abang. Kalau kamu mau melakukan itu, kamu bebas untuk mengambil keputusan apapun. Cukup, Bang. Biar semuanya berhenti di aku. Jangan sampai ada perempuan lain lagi ngerasain sakit yang sama kayak aku.